Kul'i bakal menceritakan tentang biografinya Ibnu Sina. Yuk sama-sama kita mengenal Ibnu Sina. Siapa sih Ibnu Sina? Ibnu Sina yang dikenal di barat sebagai Avicenna adalah seorang filsafat dokter dan ilmuwan Persia yang lahir pada 980 Masehi di Afsahana, dekat Bukhara. Mungkin sekarang adalah kota Uzbekistan. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdul Ibnu Sina. Ia sering dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran dan filsafat Islam. Awal muawal kehidupan Ibnu Sina dilahirkan dalam keluarga terpelajar. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang pejabat pemerintah dan pendukung ajaran Islamiyah yang memberikan Ibnu Sina akses ke pendidikan yang berkualitas sejak usia dini. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan sejak kecil dan telah menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Sangat hebat bukan Ibnu Sina? Beliau bisa menghafal Al-Quran sejak usianya 10 tahun. Kalau kita mungkin bakalan kesusahan kali ya. Lalu ada perjalanan hidup pendidikan Ibnu Sina. Ibnu Sina mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan logika. Pada usia 16 tahun, ia mulai belajar kedokteran dan menjadi dokter pada usia 18 tahun. Pada usia 21 tahun, ia sudah menjadi terkenal sebagai dokter terkemuka di wilayahnya. Lalu di sini juga ada karir dan karyanya Ibnu Sina. Karir dan karya Ibnu Sina menjelajahi berbagai kota di Persia, bekerja sebagai dokter, pejabat, dan guru. Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 450 karya loh, dengan sekitar 240 yang masih ada hingga kini. Karya-karyanya yang paling terkenal adalah 1. Al-Quran fi al-Tib, Canon of Medicine. Buku ini adalah ensiklopedia medis yang digunakan sebagai referensi utama di Eropa dan dunia Islam selama berabad-abad. Buku ini mencakup berbagai topik seperti farmakologi, anatomi, dan patologi. Yang kedua ada Kitab Al-Shifa, Book of Healing, sebuah ensiklopedia filosofis yang membahas logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan Ibnu Sina membuat banyak kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menceritakan bagaimana ia menjadi dokter atau kedokterannya. Dia merangkum dan mengembangkan pengetahuan medis Yunani, Romawi, dan Islam, serta menambahkan pengamatannya sendiri. Canon of Medical menjadi panduan standar di universitas-universitas medis di Eropa hingga abad ke-17. Lalu ada cerita filsafat. Ibnu Sina menggabungkan filsafat Aristoteles dengan ajaran-ajaran Islam dan karyanya mempengaruhi para filsuf seperti Thomas Aquinas. Lalu matematika dan astronomis. Dia membuat kontribusi penting dalam memahami ilmu bumi, geologi, dan meteorologi. Lalu cerita akhir hayat Ibnu Sina menghabiskan tahun-tahun terakhirnya sebagai dokter dan filsafat politik di berbagai istana di Persia. Ia meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamdan, Iran. Pada usia 57 tahun, warisannya tetap hidup melalui karya-karyanya yang masih dipelajari dan dihormati hingga saat ini. Ibnu Sina dikenang sebagai salah satu cendekiawan paling berpengaruh dalam sejarah, yang keahliannya meliputi berbagai disiplin ilmu dan terus menginspirasi generasi berikutnya.
Motivasi yang saya dapat dari biografi Ibnu Sina adalah janganlah kalian berhenti mencari ilmu walau sampai usia tua nanti. Ibnu Sina mencari ilmu sampai di usianya 57 tahun. Beliau juga tidak menyerah untuk menghafal dan membaca. Lalu beliau juga tidak pernah sama sekali melewatkan waktunya untuk tidak membaca buku. Beliau pasti membaca buku apapun itu. Dan pelajaran yang saya dapat juga, janganlah kalian capek-capek literasi. Benar kata Pak Febri, literasi adalah satu ilmu bagi otak kita untuk bekerja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Segitu saja cerita biografi tentang Ibnu Sina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.